Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Lauhil. Kali ini saya berada di Rujak Cingur Genteng Durasim yang sudah ada sejak tahun 1938. Nah, di sini kita akan mereview tentang kuliner khas Kota Surabaya, yaitu Rujak Cingur yang ada di Jalan Genteng Durasim nomor 29. Bagaimana keseruan kita? Yuk ikuti saya. Saat ini saya sedang bersama dengan Pak Dwi. Jadi Pak Dwi ini adalah generasi ketiga yang mewarisi Rujak Cingur Genteng Durasim. Oke, Bapak selamat datang di channel kami. Di sini saya ingin bertanya-tanya tentang sejarah ya Pak. Sejarah dari Rujak Cingur ini seperti apa ya Pak? Sejarah Rujak Cingur Genteng Durasim itu berawal dari nenek saya. Ya. Kurang lebih kisaran tahun 1938. Cuma waktu dulu itu nggak jual seperti ini, jualnya cuma hanya fokus di Rujak Cingur aja, jadi nggak banyak menu. Terus pada saat generasi kedua turun ke mama saya itu mantu dari nenek saya. Itu baru mama saya menambahkan menu lainnya seperti lontong mie, terus habis itu gado-gado, nasi campur. Itu ide mama saya sampai pada saat itu terakhir itu penambahan yang sop buntut ini. Di sini saya kan sangat penasaran sekali ya Bapak ya dengan Rujak Cingur ini. Kalau Rujak Cingur ini apa yang membedakan Rujak Cingur Genteng Durasim ini dengan Rujak Cingur yang lain yang ada di Surabaya? Karena Rujak Cingur ini kan sudah masuk warisan budaya tak benda ya Bapak ya di Indonesia ini. Seperti apa Bapak? Sebenarnya kalau untuk bahan pokoknya sih sama. Bahan pokoknya seperti buah itu jelas sama. Sayuran juga sama, ya kan? Cuma yang membedakan itu ya di petisnya dan di daging cingurnya. Karena biasanya orang itu kan cingur itu kan nggak masak, dia hanya cuma direbus, nggak dikasih bumbu gitu loh. Kalau mama saya dikasih bumbu lagi. Terus habis itu petisnya ini pun kadang kalau kita lihat orang yang bikin rujak, kelihatannya bumbunya petis cuma satu macam aja. Cuma mama saya ini 3 macam bumbunya. Jadi bumbunya itu ada petis dari Sidoarjo, dari Madura, dan yang 3 ini petis buatan sendiri. Jadi yang ini yang bedakan itu. Kadang kalau orang yang beli petis ini kan sudah jadi, ya pasti rasanya sama. Tapi yang ada petis ininya juga. Nah, komposisinya juga ada komposisi bumbu kan macam-macam. Ada kacang yang digiling. Habis itu ada pisang kelutuknya itu, terus ada bawang putih goreng, terus bahan macam-macam rempah itu kayak gula, garam, itu ya campurannya sudah ada porsinya sendiri-sendiri. Yang bedakan juga cobeknya sih yang di sini. Kalau cobeknya yang di sini itu kan sekali buat itu kan bisa sekitar 15 porsi. Pak, Rujak Cingur ini kan sudah masuk ke warisan budaya tak benda ya Pak ya. Ini kan sudah menjadi identitas istilahnya untuk ikon kuliner yang ada di Surabaya. Menurut Bapak apa sih makna identitas Rujak Cingur ini bagi warga Surabaya? Salah satu makanan tradisional ya yang digemari warga Surabaya. Menurut aku gitu sih. Dan memang nggak bahkan sekarang ini udah merambah ke orang-orang lain, bukan warga Surabaya aja. Kan setiap kota kan punya makanan khas. Iya. Kadang nggak sesuai dengan lidahnya mereka. Iya. Kalau saya rasa sih kalau orang nggak cobaan, belum tentu lihat gini kan kadang orang belum cobaan. Kalau udah coba pasti dia akan lain lagi rasanya. Berarti intinya pengen balik lagi kalau seperti itu. Ya, di era yang modern seperti ini Bapak ya, kan banyak sekali kayak modernisasi makanan ya, seperti kayak ada budaya-budaya luar yang masuk ya, terutama kayak budaya K-pop, segala macam budaya pop macam-macam, apalagi di makanan ya Bapak ya. Apa sih strateginya Bapak untuk tetap melestarikan Rujak Cingur ini agar tetap eksis ya di era yang modern seperti ini? Ya, kalau untuk makanan yang kekinian seperti yang Mbak sampaikan tadi itu nggak ada efeknya sih, nggak ada dampak bagi penjualan kita karena jelas bertolak belakang. Makanannya itu nggak ada itunya beda rasa juga beda ya seperti beda rasa lah. Setidaknya kan makanan kekinian itu dia mencakup di kaum kayak milenial itu kan juga. Ya, kan orang kan suka seperti itu, tapi semacam seperti itu kan nggak terlalu lama. Dimana saat viral itu biasanya viral itu juga cepat hilang.
Iya, isi kami isi dulu. Nah, makanya kalau itu makanan legendaris, jadi setiap itu nggak ada Legend. yang tradisional, terus kita turun temurun. Beda dengan makanan yang hanya sesaat doang sudah dia viral kelihatannya gitu, ntar hilangnya juga cepat. Nanti kalau FOMO aja istilahnya ya. Iya. Kalau untuk kedepannya Bapak ya, gimana sih kira-kira kiat-kiatnya untuk keluarganya sudah turun temurun ya Bapak ya? Gimana kiat-kiat untuk tetap melestarikan ini gitu? Ya kita harus sekarang harus ikutin lah era modernisasi seperti online apa gitu ya, kita masuk di Grab, di Gojek, kan itu bantu kita juga. Artinya kita nggak perlu tunggu, kita jemput bola juga ke mereka. Ya strateginya ya sekarang ngikutin aja, kalau memang ada seperti itu ya oke lah, kita ngikutin, masukkan ke IG, masukkan ke TikTok, masukkan kemana. Shopee Food, ya, GoFood ya, gitu ya. itu aja yang harusnya seperti itu. Kalau kita diam nggak ngikutin zaman ya repot. Yang kita ngikutin perkembangan teknologi lah, ceritanya seperti itu. Kedepannya apa pesan Bapak dan harapannya untuk generasi muda untuk menanggapi makanan tradisional? Menurut saya sih kalau generasi muda itu harusnya juga coba lah sekali-sekali, kan berarti ini warisan sebelum dia lahir kan, berarti dia harus nyoba lah makanan, setidaknya ini makanan warisan budaya, coba dicoba. Antara dia like or dislike itu tidak masalah, atau dia suka apa nggak suka ya terserah dia kan, intinya coba lah warisan seperti apa, kita harus tahu makanan khas Surabaya itu apa. Kalau yang tinggal Surabaya apa aja ya dicoba sama dia, jangan terpengaruh sama budaya luar. Dan nanti kan bisa dibandingkan, oh makanan ini kan punya rasa beda-beda, cita rasa yang beda. Ya saya harap untuk generasi muda ya saya harap dia juga bisa membantu. Kalau dengan banyaknya orang yang suka, otomatis kan banyak juga yang akhirnya kan untuk mempertahankan makanan tradisional ke depannya gitu. Iya, oke, terima kasih. Saya rasa cukup ya Bapak ya untuk wawancara kali ini. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Di sini kita sudah banyak sekali mendapatkan pengetahuan dan ilmu dari Pak Dwi. Bagaimana sebuah kuliner tradisionalnya sudah menjadi warisan budaya tak benda ini menjadi sebuah identitas. Jadi warga atau masyarakat di Kota Surabaya. Jadi makanan tidak hanya sekedar pengenyang perut, tapi memiliki nilai kebanggaan dan juga sebagai simbol identitas ya Bapak ya, dan menjadi sesuatu yang berharga bagi masyarakat di Kota Surabaya. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.